Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, Prodi Pendidikan Geografi 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Penduduk dan Demografi. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua faktor, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat cara perhitungan, dan yang kelima ada dampak dan cara menanggulangi kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk. Definisi kepadatan penduduk yaitu kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas daerah yang ditempati. Kepadatan penduduk atau population density menggunakan satuan jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Yang pertama ada wilayah yang strategis, yang kedua ada iklim yang baik, yang ketiga ada ketersediaan pusat industri dan kegiatan ekonomi, yang keempat ada kemudahan akses jalan dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Apabila suatu wilayah memiliki iklim yang baik serta tempatnya yang strategis, kemudian didukung oleh keberadaan pusat-pusat industri dan ekonomi yang mampu menunjang kehidupan masyarakat, maka dapat mendorong terjadinya kepadatan penduduk disebabkan penduduk berkumpul pada daerah tersebut untuk berlomba-lomba dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk tempat tinggal dan mencari pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis kepadatan penduduk. Yang pertama ada kepadatan penduduk agraris, yaitu kepadatan penduduk yang membandingkan antara jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani dengan luas lahan pertanian. Yang kedua ada kepadatan penduduk fisiologis, yaitu perbandingan antara penduduk total, baik yang berprofesi sebagai petani maupun yang tidak, dengan luas lahan pertanian. Yang ketiga ada kepadatan penduduk aritmatik atau disebut juga sebagai kepadatan penduduk umum, yaitu jumlah penduduk rata-rata yang menempati suatu wilayah, perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada kepadatan penduduk ekonomi, yaitu jumlah penduduk pada suatu wilayah berdasarkan kemampuan wilayah yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya ada cara menghitung kepadatan penduduk. Yang pertama ada kepadatan penduduk secara umum atau aritmatik atau kepadatan penduduk kasar, yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk secara total dengan luas wilayah dengan satuan kilometer persegi. Selanjutnya ada kepadatan penduduk fisiologis, yaitu membandingkan jumlah penduduk total dengan luas wilayah pertanian kilometer persegi juga. Dan yang terakhir ada kepadatan penduduk agraris, yaitu membandingkan jumlah penduduk dengan berprofesi petani dengan luas wilayah pertanian dengan satuan kilometer persegi. Selanjutnya, dampak kepadatan penduduk. Yang pertama, banyaknya jumlah penduduk miskin dan pendidikan yang rendah. Lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan banyaknya penduduk menyebabkan tidak semua orang memiliki pekerjaan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat dikategorikan sebagai penduduk yang miskin. Penduduk yang miskin cenderung memiliki pendidikan yang rendah. Banyak kasus anak yang putus sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah atau tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk membayar uang sekolah. Lalu yang kedua, munculnya kawasan-kawasan kumuh kota dengan rumah-rumah yang tidak layak huni. Ketika orang desa pergi ke kota dengan alasan untuk memperbaiki nasib, banyak dari mereka yang tidak mempersiapkan segalanya dengan baik, sehingga ketika mereka sudah tiba di kota dan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak bisa membangun atau membeli rumah sendiri, sehingga banyak dari mereka yang membangun rumah mereka di daerah yang tidak seharusnya menjadi tempat tinggal dan dengan kondisi yang tidak layak huni. Lalu saking banyaknya kasus seperti ini menyebabkan makin banyaknya pemukiman kumuh yang dibangun di kota-kota besar. Biasanya pemukiman kumuh berada di sepanjang rel kereta api atau di sepanjang aliran sungai. Lalu yang ketiga, tingginya kompetisi di dunia kerja. Lapangan kerja yang sedikit tentu memiliki kriteria dan syaratnya tertentu. Nah, ini menyebabkan kompetisi di dunia kerja sangat tinggi. Yang keempat, turunnya kualitas lingkungan serta berkurangnya lahan terbuka. Lahan terbuka berkurang karena dijadikan pemukiman oleh manusia, baik rumah biasa, perumahan, apartemen, dan sebagainya.
Nah, untuk Jakarta sendiri jika dilihat ruang terbuka hijaunya sangat sedikit. Bahkan untuk jalan pun sangat kecil, makanya di Jakarta itu jalannya kecil-kecil atau biasa disebut gang. Oleh karena itu, Jakarta disebut pemukiman padat penduduk. Selain itu, pemukiman yang dibangun di bantaran sungai menyebabkan hilangnya daerah aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir. Kemudian di sepanjang rel kereta api, banyak sekali masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya di sepanjang rel itu. Padatnya penduduk juga menyebabkan polusi udara akibat penggunaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tentu ini menurunkan kualitas lingkungan. Yang kelima, terganggunya stabilitas keamanan serta meningkatnya kriminalitas. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jika tidak bekerja tentu sulit untuk mendapatkan uang. Banyak orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan tindakan kriminalitas. Dengan makin banyaknya penduduk, maka makin banyak pula tindakan kriminalitas. Selanjutnya, cara mengatasi kepadatan penduduk. Yang pertama, melaksanakan program keluarga berencana. Dengan masing-masing pasangan hanya memiliki 2 orang anak itu sudah cukup. Yang kedua, mengadakan program transmigrasi ke pulau-pulau yang masih sedikit huni. Ini juga merupakan upaya untuk pemerataan penduduk. Yang ketiga, menetapkan undang-undang pernikahan dan batas-batas usia menikah. Dengan adanya batas usia menikah juga dapat menghambat pertumbuhan penduduk sehingga kepadatan penduduk dapat dihambat. Untuk undang-undang pernikahan sudah dibuat seperti yang tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Yang keempat, melengkapi sarana dan prasarana sosial hingga ke pelosok desa. Lalu yang kelima, pemerataan penyebaran pusat-pusat industri dan perdagangan. Dengan pemerataan sarana dan prasarana serta pusat industri hingga ke pelosok, dapat mencegah orang desa untuk pergi ke kota, atau orang desa yang sudah di kota dapat kembali ke desanya dan mengembangkan desanya, sehingga kepadatan penduduk di kota dapat dikurangi. Nah, berikut ini merupakan peta kepadatan penduduk di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Peta ini diambil dari website Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bisa dilihat pada peta bahwa Pulau Jawa memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di antara pulau-pulau di Indonesia yang lainnya. Dilihat di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki warna coklat pekat, dan dapat diinterpretasikan bahwa kepadatan penduduk di sana sangat tinggi. Dan di Pulau Jawa sendiri, tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah itu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, pulau kedua yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah Pulau Sumatera. Bisa dilihat di Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di antara provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Kemudian ini juga bisa menjadi pertimbangan lagi bahwa kepadatan penduduk di Indonesia Barat dan Indonesia Timur terdapat ketimpangan. Jika dilihat lagi di Indonesia Timur masih banyak provinsi yang memiliki warna-warna terang, itu artinya kepadatan penduduk di sana sangat rendah. Misalnya di Provinsi Papua Barat, lalu di Provinsi Maluku, dan di beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. Jika dilihat lagi di sana tidak ada provinsi yang memiliki warna coklat pekat, sehingga tidak ada provinsi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk seperti padatnya Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Ini juga bisa menjadi acuan untuk pemerataan penduduk atau program transmigrasi antar pulau. Selanjutnya, definisi laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Teori lanjut pertumbuhan penduduk. Dalam teorinya, Thomas Malthus mengemukakan
bahwa penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertambahan penduduk meningkat secara deret ukur, sedangkan pertambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama, ada kelahiran atau fertilitas. Kedua, kematian atau mortalitas. Dan ketiga, perpindahan atau migrasi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang pertama adalah kelahiran atau fertilitas. Faktor-faktor penunjang kelahiran pronatalitas antara lain: 1. Kawin pada usia muda. 2. Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu orang tua. 3. Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. 4. Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua. 5. Anggapan bahwa penerus keturunan adalah anak laki-laki. Faktor-faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas antara lain: 1. Adanya program KB atau keluarga berencana. 2. Adanya ketentuan batas usia menikah. 3. Ada anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri. 5. Penundaan kawin setiap selesai pendidikan atau akan memperoleh pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang masih kelahiran atau fertilitas, yaitu dalam jenis perhitungan angka kelahiran, yaitu 1. Pengukuran fertilitas tahunan. Yang pertama, tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate merupakan banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk. 2. Tingkat fertilitas umum atau general fertility rate membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk wanita usia 15-49 tahun. Tingkat fertilitas menurut umur atau age specific fertility rate. Kedua, pengukuran fertilitas kumulatif. Yang pertama, tingkat fertilitas total atau total fertility rate mengukur jumlah kelahiran hidup tiap 1000 wanita hingga angka reproduksinya. Kedua, gross reproduction rate atau GRR menghitung jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 wanita sepanjang masa reproduksinya. Ketiga, NRR atau net reproduction rate menghitung jumlah kelahiran bayi perempuan oleh sebuah kohor atau angkatan dari 1000 wanita dengan memperhitungkan kemungkinan wanita-wanita tersebut meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kematian atau mortalitas. Nah, kematian ini bersifat mengurangi jumlah penduduk. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian atau promortalitas atau faktor penghambat kematian atau antimortalitas. Nah, selanjutnya faktor pendukung kematian atau promortalitas yaitu 1. Sarana kesehatan yang kurang memadai. Contoh kasusnya itu ketika seseorang yang sakit atau mengalami kecelakaan dan memerlukan pemeriksaan atau pertolongan menggunakan alat yang khusus, namun alat sarana kesehatan itu tidak ada atau tidak memadai, tentu akan beresiko mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau kematian. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Contoh kasusnya seperti masyarakat yang sering mengonsumsi junk food dan kurangnya mengonsumsi sayur dan buah, serta kurang berolahraga tentu dapat mempengaruhi kesehatan tubuhnya, yang bisa saja di kemudian hari ia terserang penyakit yang disebabkan oleh pola makan atau kebutuhan hidupnya yang kurang baik sebelumnya. Jika penyakit tersebut sudah parah, dapat menyebabkan kematian. Nah, selain itu, di saat pandemi COVID-19 ini, ketika masyarakat kurang sadar untuk menjaga kesehatannya dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, berolahraga, atau meminum vitamin, dan sebagainya, tentu akan mengakibatkan masyarakat tersebut terkena virus COVID-19 yang jika tidak dilakukan penanganan tertentu dapat memperparah kondisi dan menyebabkan kematian. Kita tentu tahu bahwa virus COVID-19 ini menyebabkan kematian.
Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya peperangan. Yang kelima, terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri. Lalu yang keenam, tindakan bunuh diri dan pembunuhan. Dari keempat faktor tersebut, baik bencana alam, peperangan, kecelakaan, serta bunuh diri dan pembunuhan dapat menghilangkan nyawa seseorang atau kematian. Selanjutnya, faktor penghambat kematian atau antimortalitas, yaitu 1. Lingkungan hidup sehat. Lingkungan hidup yang sehat berpengaruh pada kesehatan diri kita sendiri, serta kita hidup sehat dan menghambat kematian. Yang kedua, fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap. Seperti lawan dari contoh kasus sebelumnya, dengan fasilitas dan peralatan kesehatan yang lengkap, dapat menyelamatkan nyawa seseorang, sehingga dapat menghambat dan mencegah kematian. Yang ketiga, ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Seseorang yang beragama dan taat pada Tuhannya pasti mematuhi perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya, termasuk larangan untuk bunuh diri dan membunuh orang lain karena kepercayaannya itu. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat tinggi. Masyarakat yang sehat tentu sangat menghambat kematian sehingga dapat hidup lebih lama. Yang kelima, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, maka semakin banyak pengetahuan tentang kesehatan, baik masyarakat biasa maupun tenaga medis yang dapat menghambat atau mencegah kematian. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan angka kematian, yaitu yang pertama jenisnya adalah angka kematian kasar atau crude death rate atau disingkat CDR, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian tiap 1000 penduduk tiap tahun tanpa membedakan usia dan jenis kelamin tertentu. Perhitungannya dengan cara membagi jumlah kematian dan jumlah penduduk lalu dikali 1000. Yang kedua adalah angka kematian khusus menurut umur tertentu atau age-specific death rate atau disingkat ASDR. Angka ini dapat digunakan untuk memenuhi atau mengetahui kelompok-kelompok usia manakah yang paling banyak terdapat kematian. Perhitungannya dengan cara membagi jumlah kematian penduduk berumur sekian pada tahun sekian dan jumlah penduduk berumur sekian di tahun sekian lalu dikali 1000. Umumnya, kelompok usia tua atau usia lanjut memiliki angka yang tinggi, sedangkan pada kelompok muda jauh lebih rendah. Yang ketiga, angka kematian bayi atau infant mortality rate atau disingkat IMR. Angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi tiap 1000 yang lahir. Bayi adalah seseorang yang berumur 0 sampai 1 tahun. Nah, dihitung dengan cara jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran pada tahun tersebut. Besarnya angka kematian bayi dapat dijadikan petunjuk atau indikator tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Pada umumnya, jika masyarakat memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka tingkat kematian bayinya tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu perpindahan atau migrasi. Perpindahan atau migrasi atau disebut juga mobilitas penduduk artinya adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi, yaitu 1. Faktor individu, yaitu karena memang keinginannya sendiri, baik dari keinginan untuk memperbaiki nasib atau dengan contoh mencari pekerjaan atau menempuh pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, faktor yang terdapat di daerah asal. Misal fasilitas pendidikan di daerah asalnya kurang memadai sehingga seseorang harus pergi ke kota lain yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, faktor yang terdapat di daerah tujuan. Misal seseorang melihat kota Jakarta sebagai kota yang gemerlap dengan segala fasilitas yang memadai sehingga membuat seseorang ingin pindah tinggal atau sekedar bekerja di Jakarta. Yang keempat, rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan. Kemudian, daya tarik di daerah asal yang mempengaruhi perpindahan penduduk, yaitu 1. Kekuatan sentripetal, yaitu kekuatan yang mengikat orang untuk tinggal di daerah asal. Misalnya, terikat tanah warisan, atau menunggu atau menjaga orang tua yang sudah lanjut. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan sentrifugal, yaitu kekuatan yang mendorong atau meninggalkan daerah asal, misalnya terbatasnya pasaran kerja, sehingga ia harus pergi bekerja di tempat lain, atau terbatasnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.
Lalu adanya migrasi tentu dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Kegiatan migrasi membawa konsekuensi positif dan negatif terhadap wilayah yang dituju maupun wilayah yang ditinggalkan. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk terbagi menjadi dua jenis, yaitu laju pertumbuhan penduduk geometrik dan laju pertumbuhan penduduk eksponensial. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk geometrik. Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya dan memiliki rumus PT sama dengan PO dikali 1 plus R pangkat T, atau R sama dengan PT per PO pangkat 1 per T min 1, yang mana keterangannya adalah PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun T, PO jumlah penduduk pada tahun dasar, T jangka waktu, R laju pertumbuhan penduduk. Jika nilai R lebih dari 0, artinya pertumbuhan penduduk positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Apabila R lebih kecil dari 0, artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika R sama dengan 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Lalu ada laju pertumbuhan penduduk eksponensial. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu, dengan rumus PT sama dengan PO kali E pangkat RT, atau R sama dengan 1 per T in dikali PT per PO. Keterangannya adalah PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke-T, PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar, T sama dengan jangka waktu, R laju pertumbuhan penduduk, dan E bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828. Jika nilai R lebih dari 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif. Jika R lebih kecil dari 0, artinya pertumbuhan penduduk negatif dan terjadi pengurangan penduduk. Jika R sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan pada pertumbuhan penduduk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.